Silakan Yonggelgan Nurofik dimunculkan videonya. Baby. Ini pada kemana anak-anak ini? Oke, Sani silakan dibuka videonya. Kita mulai saja ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir di siang hari ini untuk melanjuti terkait dengan perkuliahan di pertemuan keempat. Sesuai dengan apa yang sampaikan di pertemuan ketiga ya, yaitu materinya terkait dengan studi kasus lagi. Seperti itu. Di studi kasus di Tanabo kalau nggak salah ya. Tanabo ya, supaya minggu kemarin sudah saya sharekan supaya sengaja kalian baca terlebih dahulu. Supaya istilahnya kalian bisa memahami bagaimana alur di dalam perancangan sebuah kawasan wisata. Seperti itu. Mudah-mudahan materinya sudah dibaca dan sekarang di hari ini saya akan coba menjelaskan terkait bagaimana studi kasus tersebut tahapannya seperti itu. Sudah dua studi kasus terkait dengan bagaimana merancang kawasan. Sengaja saya prakteknya langsung ke studi kasus ya, supaya kalian bisa menambah wawasan ya, bagaimana sih sebetulnya kita membuat sebuah identifikasi sebuah kawasan wisata dan tahapan-tahapan analisisnya serta bagaimana tahapan-tahapan di dalam membuat sebuah konsep dan hingga sampai ke perancangan. Sengaja seperti itu ya supaya kalian nanti karena mulai minggu depan kalian sudah mulai praktek mencari studi kasus. Ya, studi kasus kalau bisa ini adalah individu. Ya, karena kenapa individu? Karena memang rancangannya sama seperti angkatan 2017. Ya, jadi kawasan ini ya menjadikan alternatif kalian ketika kalian akan membuat sebuah tugas akhir ya. Terutama sekarang kan berbarengan dengan seminar ya, sehingga mungkin ya kalau yang tertarik ke kawasan pariwisata ya, jadi ini bisa apa yang kita kerjakan sekarang ya itu bisa kalian jadikan bahan seminar kalian seperti itu. Ya, karena alhamdulillah 2017 ketika studio 5 dan studio perencanaan pariwisatanya mereka kerjakan ya konsisten tepat waktu apa yang saya minta ya di akhir selesai ketika pertemuan ke-16 selesai sampai video 3 dimensi ya seminar pun selesai seperti itu. Nah, dan itu ketika praktek sekarang tugas akhir ya mereka itu sudah memiliki videonya tinggal hanya fokus bagaimana mengerjakan laporannya saja seperti itu. Nah ini saya coba terapkan di angkatan 2012 kalau memang kalian ingin membuat sebuah strategi menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu yaitu 4 tahun seperti itu. 4 tahun sampai 4 tahun setengah lah maksimal ya, jangan lebih. Harapannya seperti itu. Nah, dengan saya harapkan dan nanti tugas perencanaan pariwisata itu bisa jadikan mata kuliah untuk tugas akhir.
Baik, di sini saya akan coba share screen kan terlebih dahulu. Dihidupkan aja videonya ya, biar enak. Karena kalau dimatikan nanti tidak mendengar ya, tidak terlihat menyaksikan atau tidak ya. Karena siapapun ketika presentasi ya, kalau kalian presentasi ya di Zoom, kalau video mati kan terasa apa ya, tidak menghormati apa yang kita bicarakan seperti itu. Jadi upayakan video selalu on seperti itu. Saya akan coba share screen bentar. Nah, saya close dulu ini, kayaknya nggak muncul. Oke, sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, di sini. Nah, di pertemuan keempat ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan studi kasus wisata di Tinabo Eco Deluxe Resort ya. Nah, di sini perancangannya dari mulai identifikasi sampai ke perancangan. Harapannya nanti ke depan kalian cukup membuat PowerPoint seperti ini ya. Nanti akan saya buat time schedule-nya ya, tahapan misalkan minggu depan kalian identifikasi terlebih dahulu latar belakang project ya. Kemudian nanti minggu selanjutnya terkait dengan identifikasi gambaran umum, minggu selanjutnya analisis dan sebagainya kayak gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya berikan tugasnya itu ikuti dan kerjakan supaya apa? Supaya selesai tepat waktu kayak gitu. Karena biasanya ya kalau tugas-tugas ini ya tidak dikerjakan sesuai dengan schedule, biasanya di akhirnya nggak banyak yang nggak selesai seperti itu. Jadi ini tolong diperhatikan semuanya karena setelah ini masing-masing individu saya minta kalian untuk mencari wilayah yang akan kalian desain untuk kawasan wisatanya. Seperti itu. Oke, di sini ada terkait dengan wisata Tinabo Exo Deluxe Resort. Ya, jadi di ini lokasinya itu berada di Sulawesi Selatan ya, terletak di Tinabo Besar Taman Nasional. Nah, di dalam pendahuluan di sini diberikan penjelasan terkait dengan latar belakang tujuan proyek dan deskripsi umum proyek seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menentukan lokasi tema yang akan kalian kerjakan, ya, maka bebas kalian mau wisata pantai, wisata danau, atau wisata perkemahan, ataupun yang berbasis sumber daya alam yang memanfaatkan sumber daya alam bisa seperti itu. Ataupun kalau ingin istilahnya lebih kepada kawasan wisata air atau seperti rekreasi keluarga kayak Ancol ataupun hal sebagainya itu bisa seperti itu. Nah, namun di sini untuk memberikan penjelasan bagaimana alurnya, bahwa di sini ada pendahuluannya ya. Kalau kalian melihat di sini, jadi ketika kalian sudah menentukan tema judulnya seperti apa, ya, kawasannya seperti apa, lokasinya sudah diidentifikasi, kalian bisa menentukan lokasi proyeknya, ya, latar belakangnya, seperti itu. Di sini diberikan alur penjelasan latar belakang proyek yang diminta, seperti itu. Latar belakang ini biasanya, ya, diberikan penjelasannya itu antara terkait dengan potensinya, ya, potensi daya tarik, ya, sehingga layak untuk dijadikan desain kalian untuk menata kawasan pariwisata seperti itu. Nah, latar belakangnya adalah seperti itu. Nah, ketika menampilkan latar belakang, upayakan adalah ketika tampilkan lokasinya, petanya seperti itu, di mana.
Seperti itu. Supaya apa? Ketika mendeskriptifkan terkait dengan potensi ya, kelebihan dari wisata ini ya, jadi mengetahui lokasinya di mana, seperti itu. Nah, ini tujuan proyek ya, sama seperti yang pada umumnya tujuan kenapa proyek ini dikerjakan ya. Kalau di sini dijelaskan memang target utama kawasan ini karena memang di sini ini targetannya itu sebagai kawasan wisata untuk internasional seperti itu, sehingga dibangunlah perencanaan dan perancangan sebuah fasilitas penunjang ya, resort ya, untuk fasilitas akomodasi serta memberikan pelayanan dengan berbasis tentunya pelestarian budaya. Dan perlu kalian ketahui bahwa kelebihan wisata kita ini adalah memang sumber daya alam. Sehingga upayakan selalu berbasis kepada budaya lokal ya, seperti itu. Karakteristik sumber daya lokal seperti itu. Jadi potensinya yang ada sumber daya alamnya seperti apa, maka itulah yang harus kalian buat sedesain mungkin menjadikan sebuah kekuatan wisata tersebut. Seperti itu. Oke, sebentar. Nah, ada yang masuk lagi. Oke, selanjutnya di sini setelah latar belakang dan tujuan proyek, ya, di sini ada deskriptif umum proyek. Ya, sifat proyek. Kalau proyek ini tentunya karena proyek ini bersifat fiktif ya, karena memang ini kan bukan fiktif, lokasinya juga fiktif, tapi sifat ini adalah sebagai studi ya, yang tentunya hanya gambaran untuk kita membuat sebuah studi pembelajaran sampai ke 3 dimensi, tapi tidak direalisasikan seperti itu. Beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu kan biasanya ketika sudah ada TOR ya, rancangan desain proyek itu, maka desain tersebut pasti akan direalisasikan. Namun sifatnya karena proyek ini adalah studi ya, maka di sini tertulisnya adalah bersifatnya adalah fiktif seperti itu. Nah, di sini disebutkan pemprapakasannya seperti apa, lokasinya di mana ya. Di sini disebutkan nggak, kalau kalian kan istilahnya ini kan project ya. Kalau kalian nanti ya nggak usah ditulis pemprapakasannya seperti apa. Idenya saja, ide kalian sebagai kalian yang mengambil output ini itu didasari karena apa? Nanti kalian cantumkan di sini. Nah, yang selanjutnya adalah tipologi dan selanjutnya adalah lokasi dan proyeknya. Lokasi proyek ini tentunya harus kalian munculkan seperti itu. Dari makro, ya, gambar makro sampai ke gambar mikro. Seperti itu. Nah, ini harus kalian cantumkan. Kenapa makro? Karena makro ini sifatnya supaya melihat gambaran kawasan sekitar di delineasi kawasan yang akan kita rancang. Pergerakannya seperti apa, alur sirkulasinya seperti apa, ya, itu yang harus disampaikan. Nah, tipologi dan fungsi, ya, ini kembali lagi kalau kalian misalkan menata kawasan pantainya, maka tipologi dan fungsinya berbeda, ya. Namun karena di sini adalah mengenai resort, ya, maka tipologi dan fungsinya pun adalah di sini fungsinya sebagai tempat hunian, ya, penginapan ya, dengan beberapa fungsi hunian dan fungsi operasional yang akan direncanakan. Namun di sini tipologinya dijelaskan bahwa hotel resort ini merupakan bangunan dengan tipologi komersial. Jadi memang tipologi yang dibuat ini tujuannya tipologi komersial hotel resort, karena memang ini bangunan untuk hotel resort. Ya. Untuk menampung kegiatan penginapan, relaksasi, rekreasi. Ya. Nah, ini kenapa harus dicantumkan ya? Karena supaya mengetahui fungsinya kayak gitu. Hotel ini tujuannya dibangun itu untuk peruntukannya untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk penginapan, maka tidak perlu adanya rekreasi dan sebagainya. Namun karena di sini proyeknya adalah wisata, ya, jadi perancangannya itu tidak sifatnya hanya resort, hanya penginapan, tapi dibuat juga, didesain juga untuk tempat rekreasi dan relaksasi seperti itu.
Dan fungsi utamanya ya karena sumber daya airnya itu air, maka khususnya tipologi yang dibuat, desain yang akan dibuat adalah rekreasinya itu rekreasi air. Jadi manfaat air pantai yang ada di sini ya fungsi dikembangkan menjadi sebuah air yang tersedia, yaitu dijadikan pantai yang tersedia itu diberikan ide-ide bagaimana menciptakan sebuah rekreasi dengan berbasis air pantai seperti itu. Ya, rekreasi pantai kan akhirnya kalau di sini konsennya khususnya mengenai rekreasi pantai, nanti outputnya hasilnya bisa rekreasi mengenai pantai bola voli, pantai bola sepak bola, ataupun renang dan sebagainya, ataupun jenis kegiatan olahraga yang sifatnya air seperti itu. Nah, selanjutnya setelah mengetahui deskriptif latar belakang yang disampaikan, maka tentunya perlu ada slide mengenai peraturan. Lagi-lagi bahwa peraturan itu tidak boleh kalian hilangkan sebagai seorang arsitek. Kita sebagai seorang arsitek tidak bisa sebebas mungkin semau kita, ya. Karena kenapa? Kita sudah diikat, ya, wajib untuk mengikuti peraturan yang ada. Jangan sampai ya kebijakan yang telah dibuatkan oleh pemerintah itu bertolak belakang dengan apa yang kalian buat seperti itu. Maka tentunya deskriptif mengenai peraturan itu hal yang sangat penting. Di sini ada peraturannya. Peraturannya di sini di breakdown dari pusatnya terlebih dahulu di dalam RT RW pusatnya, ya, bahwa berdasarkan keputusan jenderal bahwa kawasan ini merupakan zonasi taman nasional. Toko Taka Beneret bahwa lokasi proyek masuk ke dalam zona pemanfaatan yang merupakan bagian taman nasional yang letak kondisi dan potensial alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam. Maka ketika sudah diatur di dalam peraturan ini, maka konsep kalian tentunya harus mengikuti aturan ini. Ya. Di mana di dalam aturan ini diarahkan pariwisatanya itu adalah pariwisata yang berbasis alam. Seperti itu. Maka implementasi desain kalian harus berbasis pariwisata alam. Seperti itu. Itu poin kenapa harus dilampirkan terkait peraturan. Karena ada arahan-arahan dari pemerintah pusat ataupun kabupaten maupun provinsi untuk alokasi kebijakan wisata ini. Dan di sini tertulis bahwa kepentingannya adalah pariwisata ini diarahkan untuk pariwisata alam. Maka tema yang harus kalian buat adalah pariwisata yang berbasis alam. Seperti itu. Yang kedua adalah menjelaskan bahwa lokasi proyek ini berdasarkan Perda Kabupaten Pulau Selayar, bahwa lokasi ini merupakan menjadikan bahwa lokasi proyek menjadi induk pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional. Ya. Nah, kalau di arahannya seperti ini, maka poinnya adalah ya bahwa arahan ini adalah sebagai kawasan taman nasional. Nah, garis poin besar kawasan taman nasional. Maka untuk kebutuhan ruang yang ada di sini ya harus kalian desain itu sesuai dengan standar taman nasional. Seperti itu. Jadi skalanya harus nasional. Dan ini ada peraturannya untuk wisata kawasan taman nasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peraturan dari kabupaten ya untuk melihat KDB KLB ya. Di sini dijelaskan bahwa luasan kawasan taman nasional ini ada 170.412 meter. Dengan KDB ya di sini sebesar 10%. Jadi KDB-nya itu hanya 10% dari total semuanya. Seperti itu yang boleh dibangun. KLB-nya satu lantai. Maka tentunya dengan seperti ini ya bahwa KDB dasar bangunan yang boleh dibangun di kawasan ini, kawasan yang putih ini kan lahannya, lahan pulaunya yang bisa dibangun. Maka KDB-nya lahannya itu yang boleh terbangun itu adalah hanya 10%. Lantainya hanya 1%. Atau KDB-nya itu 17.000 sekian, KLB-nya
17.000 sekian. Tidak boleh lebih dari 17.000 ADB-nya. Begitu juga lantainya, tidak boleh lebih dari satu lantai, harus satu lantai. Begitu. Nah, inilah maksud dari output kenapa kita harus mengakomodir peraturan. Karena kenapa? Supaya desain kita memang sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten. Nah, selanjutnya adalah setelah kalian mendeskriptifkan latar belakang, ya di sini, bahwa langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan kajian fungsional. Nah, sebelum kajian fungsional ini sebetulnya ada satu lagi, ya, terkait dengan tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka di sini bisa isinya mengenai definisi pariwisata sesuai dengan temanya. Definisi pariwisata pantai, maka definisi pariwisatanya harus pariwisata definisi mengenai pantai, jenis-jenis pariwisata pantai, kriteria-kriteria pariwisata pantai, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan tema. Yang selanjutnya setelah definisi, ya, jadi di sini definisi ini bisa berupa definisi, jenis, kriteria, ataupun dan sebagainya yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, yang kedua adalah mengenai peraturan. Peraturan SNI mengenai pariwisata. Ada nggak peraturan mengenai SNI mengenai pariwisata? Kenapa SNI harus dimunculkan? Karena memang lagi-lagi ya pariwisata ini memang sudah ada landasan hukum, ya, bagaimana kebutuhan ruang yang harus tersedia minimal seperti itu. Di dalam SNI ini untuk pariwisata ada namanya pariwisata SNI, pedoman SNI, DAK pariwisata nomor 03 tahun 2018 seperti itu mengenai pariwisata pedoman SNI DAK pariwisata nomor 3 tahun 2018. Yang selanjutnya adalah mengenai studi banding. Nah, studi banding mengenai pariwisata sesuai dengan tema. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum ke sini, ya, sebelum ke kajian analisis gambaran umum, maka kalian harus membuat tinjauan pustaka. Seperti itu. Ya, jadi dibuat banyak cukup tabel lah, poin-poin lah, untuk mendukung rancangan analisis atau identifikasi kalian wisata yang akan kalian buat. Nah, setelah selesai mengenai tinjauan pustaka, maka kembali ke selanjutnya adalah ke langkah ke poin nomor 3 di sini, yaitu kajian fungsional, analisis tapak dan studi preseden. Seperti itu. Nah, kajian wisata, jadi di sini sudah menjabarkan terkait dengan analisis fungsionalnya. Jadi ini sebetulnya harusnya ada identifikasi dulu sih sebetulnya. Ini entah di sini sebelumnya di sini itu harusnya ada namanya identifikasi. Identifikasi lokasi wisata. Berikan gambar umum secara deskriptif ya. Bisa beberapa slide, cukup 5 slide yang menjabarkan mengenai potensi dan masalah. Itu secara existing. Seperti itu.
umumnya. Terus juga di sini ada identifikasi sarana prasarana listing. Ya, itu. Nah, setelah melakukan gambar umum identifikasi, barulah masuk ke analisis di sini. Nah, di analisis ini ya, ini adalah mengenai analisis kajian pengguna. Kenapa harus kajian analisis pengguna? Ya karena memang desain kita mau tidak mau pasti ada penggunanya ya, dan penggunanya pun harus kita identifikasi siapa sih yang akan datang ke kawasan ini ya. Yang pertama adalah tentunya pengelola ya. Pengelola ini bisa jadi ya pemilik resort atau pemilik penghuni pantai ya, yang pengelola pantai ya. Dan yang kedua adalah pengguna wisatawan ya, seperti itu, ataupun istilahnya masyarakat yang ada menginap yang ada di kawasan tersebut. Nah, ini dilakukan kajian seperti itu. Di kajiannya bahwa pengguna resort, kebetulan ini kan kajiannya mengenai resort ya, bahwa di sini ada wisatawan, ada pegawai resort seperti itu. Wisatawan di breakdown lagi. Wisatawan ini ya bermacam-macam ya, bisa pasangan, bisa sendirian satu orang karena masih muda penasaran ingin wisatawan sendiri ya bisa, itu menjadikan salah satu pengguna resort. Ataupun keluarga, biasanya wisatawan berwisata itu kebanyakan adalah keluarga ya, bisa keluarga, kelompok anak muda, pasangan, driver ya, supir. Yang selanjutnya adalah selain wisatawan, tentunya kita harus menguploadkan juga bahwa di sana itu ada pengelolanya, pegawai resortnya, seperti itu. Pegawai resort terdiri dari pengelola dan karyawan. Ya. Ini harus diidentifikasi mengenai penghuni ya yang akan menggunakan resort tersebut. Nah, kalian harus identifikasi juga terkait dengan diagram alur wisatawan itu kemana sih ketika menganalisis ya, menganalisis mengenai kita sebagai seorang wisatawan ya, untuk ke resort itu ngapain saja sih? Maka kita harus dianalisis satu persatu. Karena kenapa kita harus analisis? Karena hal ini ya akan menjadikan sebuah ruang kayak gitu. Nanti ketika kalian akan membuat sebuah kebutuhan ruang seperti itu. Nah, di sini contoh wisatawan ada datang ya, untuk wisatawan ada check-in ya, datang ya. Ketika datang tentunya kan setelah datang itu check-in ya, check-in ke lobby ya untuk memesan memesan kamar ya. Sambil menunggu kamar itu kan biasanya akan muncul ruang istirahat ya, ruang tunggu seperti itu. Ini seharusnya ketika check-in ya bisa muncul harusnya ruang tunggu juga. Jadi ketika ruang tunggu ketika melakukan check-in, proses check-in ya seharusnya si wisatawan ini tersedia ruang tunggunya. Nah, setelah selesai diberikan kamar, maka harus istirahat ya. Biasa istirahat kan di kamar ya. Kamar mau istirahat bebas, mau ngapain juga seperti itu, mau istirahat tidur, mandi dan sebagainya. Ini posisinya berada di kamar seperti itu. Nah, setelah istirahat inilah yang harus kita identifikasi seperti itu. Karena kenapa identifikasi? Karena nanti ini menjadikan kekuatan kita di dalam mendesain sebuah kawasan resort seperti itu. Bahwa setelah istirahat biasanya wisatawan ini ingin jalan-jalan ya. Maka kita harus berikan di dalam kawasan resort itu fasilitas jalan-jalan untuk para wisatawan ya. Jalan-jalannya bisa apa saja, bisa istilahnya menikmati pemandangan ya, dengan menggunakan outputnya adalah open space ya, ataupun hal lain sebagainya. Setelah jalan-jalan makan, maka ketika makan diperlukanlah ruang untuk makan ya.
ya bisa istilahnya restoran dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada rekreasi di sini. Wisatawan ini biasanya ada perlukan rekreasi di dalam resort. Di dalam resort. Jadi di dalam kawasan resort itu tentunya ada kebutuhan ruang untuk penyediaan rekreasi. Nah, rekreasi ini disesuaikan dari mana tema kegiatannya, temanya dari sini. Jadi ketika mengetahui kalian sudah breakdown mengenai wisatawan, ya bahwa ada keluarga, ada kelompok anak muda, ada pasangan, ada driver, maka rekreasi ini bisa di breakdown kembali terkait dengan ruangnya. Ya, ruang untuk keluarga, rekreasi untuk keluarga apa saja. Nah, itu harus kalian analisis yang cocok untuk kawasan resort. Seperti itu. Rekreasi untuk kelompok anak muda apa? Ya, itu bisa dianalisis seperti itu. Rekreasi untuk pasangan, ya bisa hal-hal yang sifatnya kebutuhan ruang untuk romantis dan sebagainya itu untuk menyediakan wadahnya untuk pasangan seperti itu. Nah, selanjutnya ini karena memang resort ini berada di pantai ya, di tengah-tengah pulau ya air, maka potensi terbesar di resort ini kondisi sumber daya alam itu adalah air. Maka kita juga bisa menyediakan fasilitas di resort tersebut untuk menyelam. Ya, fasilitas berupa misalkan fasilitas penyediaan penyelamannya seperti itu. Nah, istirahat, check out dan pulang. Nah, inilah yang harus kalian identifikasi akan menjadikan sebuah kebutuhan ruang ketika kalian menganalisis kebutuhan ruang di dalam kawasan resort. Nah, selanjutnya adalah di sini diagram alur kegiatan pegawai. Ya, diagram alur pegawai resort ini ya, yang perlu kalian ketahui, kalian harus buat dari mulai datang sampai pulang. Ya, maka ketika pegawai di sini masuk, datang ya ke resort, absen dan ganti baju. Berarti di sini harus menyiapkan ruang ganti baju untuk pegawai seperti itu dan penyediaan fasilitas absen seperti itu. Kerja, nah kerja ini tentunya disesuaikan ruang-ruangnya kerjanya apa saja ya. Untuk hotel bisa aja kerja untuk memasak, maka tentunya harus ada ruang untuk memasak kayak gitu kan. Kerja untuk kebersihan, maka harus ada ruang untuk gudang ya. Kerja untuk istilahnya sebagainya atau keamanan ya, maka ada harusnya ruang untuk keamanan seperti itu. Nah, ini poin kenapa harus dijabarkan, karena setiap alur ini akan menciptakan sebuah ruang, setiap masing-masing masing-masing alurnya ya. Nah, setelah kerja biasanya kan pekerja itu istirahat, ada jam-jam waktu istirahat. Nah, kira-kira kalian harus menyediakan kira-kira apa sih ketika pekerja ini setelah selesai bekerja sampai siang hari, ada waktu misalkan istirahat 1 jam. Ya, kira-kira apa wadah apa, fasilitas apa yang tepat untuk pegawai untuk beristirahat ya. Nah, ini harus kalian pikirkan kebutuhan ruangnya. Kembali kerja, ganti baju, ya kembali lagi seperti ini. Dan pulang. Nah, pulang pun harus disediakan. Ini pulangnya berarti kan harus datang dan pulang. Ini adalah terkait dengan kebutuhan parkir. Karena kenapa? Pegawai ataupun wisatawan ya itu datang menuju ke sini kan adalah akan menimbulkan outputnya adalah kendaraan ya. Seperti itu. Maka harus ada alur lahan parkirnya dan juga alur pulang pergi untuk pergerakan kendaraan seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menganalisis pengguna ya serta alur kegiatan dari wisatawan serta alur kegiatan pegawai, maka kalian bisa di breakdown seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil analisis pengguna, maka di breakdown lagi ya wisatawan kepada wisatawan, karena contoh di sini ada untuk wisatawan ya, ini ada keluarga, kelompok anak muda, pasangan, driver.
Maka di sini kalian bisa dipikirkan analisis kira-kira untuk kawasan pengguna ini yang ada keluarga itu bisa menggunakan aktivitasnya seperti apa yang bisa disediakan, bisa dinikmati oleh wisatawan. Ya, di sini ada makan-makan, jalan-jalan, selfie, rekreasi air, ya, snorkeling. Nah, ini merupakan hasil dari kalian menganalisis pengguna. Ketika tahu penggunanya resort ini adalah pastinya keluarga, maka kalian harus mengidentifikasi wisatawan untuk keluarga. Ketika kalian menganalisis, oh ternyata di sini ada kajian pengguna untuk anak muda, maka kalian harus mengimplementasikan wisatawan untuk pasangan anak muda, seperti itu. Begitu juga sampai ke driver. Ya, driver pun harus diperhatikan. Karena kenapa? Driver itu kan datang dan pergi ya. Driver itu bisa driver dari penyediaan dari resortnya. Ya, maka ketika dia berangkat menjemput wisatawan, maka harus ada sirkulasi untuk keluar masuk mobil. Ketika driver ini selesai menjemput wisatawan atau menjemput ya wisatawan, maka harus ada tempat istirahat. Nah, itu harus kalian pikirkan. Ya, apakah penginapan ataupun tempat peristirahatan. Nah, begitu juga dengan pegawai hotel ya di sini. Ketika tahu di sini ada pegawai hotel, harus kalian identifikasi kebutuhan ruang untuk pegawai hotel itu apa saja. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kalian menerapkan terkait dengan kajian penggunaan kegiatan. Yang selanjutnya adalah sama seperti kalian menganalisis kebutuhan analisis bangunan. Nah, ketika analisis bangunan itu di sini pun di kawasan itu sama seperti itu, harus mengidentifikasi analisis mikrotapaknya dari mulai analisis iklim angin, vegetasi, kebisingan, kebencanaan. Bedanya antara analisis bangunan dan kawasan, kalau bangunan itu sifatnya kiri kanan depan bangunan ya dianalisis ya dari mulai kebisingan ataupun kontur tanahnya dan sebagainya. Nah, bedanya dengan kalau analisis tapak untuk kawasan, maka kalian menganalisis kawasan ini adalah sesuai dengan kawasan yang akan kalian rancang. Ya, kalau misalkan kalian analisisnya adalah kawasan yang kalian pilih adalah pulau Tinabo ini, maka analisisnya adalah di kawasan pulau ini untuk analisis iklim dan anginnya. Seperti itu, vegetasi, kebisingan. Ya. Nah, ini sama seperti yang kalian lakukan di bangunan. Cuman bedanya lingkupnya lebih luas untuk analisisnya. Seperti itu. Ya, jadi harus ada analisis tapaknya juga. Nah, ini untuk delineasi kawasannya, ya diberikan penjelasan posisi ini itu Tinabo ini berada di mana sih? Ya, supaya memberikan penjelasan, oh lokasinya ternyata di wilayah Sulawesi Selatan, misalkan dengan berbatasan sebelah kiri, sebelah selatan, barat, utara, timur, dan dengan laut apa seperti itu. Kemudian aksesibilitas, ya ini kan merupakan sebagai analisis memberikan informasi bagaimana sih kalian memberikan informasi untuk menuju capaian ke sini. Seperti itu. Kondisi fisik bawah laut, kenapa ini harus diidentifikasi? Karena ini sedang mengeksplor potensi. Seperti itu, potensi yang tersedia sebelum kalian desain, ya kalian rancang, ya. Karena kalian tentunya harus memperhatikan potensi yang tersedia di sana seperti apa sih? Karena kenapa? Potensi itu akan menjadikan kekuatan kalian di dalam mendesain. Potensi yang sudah ada diperkuat di dalam desain, seperti itu. Maka tentunya harus mengidentifikasi potensinya. Nah, ini selanjutnya adalah inventarisasi. Inventarisasi ini adalah menginventarisasi bangunan kawasan existing. Seperti itu. Jadi, jangan langsung kalian rancang kayak gitu. Tapi memang bangunan existing itu yang ada yang sudah tersedia tidak bisa kalian hancurkan. Ya, dengan desain kalian ya, full. Jadi, misalkan yang ada kawasan rumah ini karena kalian tidak survei ya akhirnya kalian bangun ya ganti menjadi pusat rekreasi keluarga dan sebagainya.
Nah, jadi ketika kalian merencanakan tentunya harus memperhatikan kondisi existing. Ketika kondisi existing itu merupakan sebuah potensi, maka kalian harus pertahankan dan kuat justru kalian harus memperkuat citranya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini adalah studi preseden. Ya, studi preseden mengenai resort ya. Nah, resort ini jadi di sini bahwa ada 35 villa ya, luas unitnya dengan terdiri dari jenis ruangnya adalah seperti ini. Seperti itu. Full resident seperti ini dan big resident adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah mengenai studi preseden. Kenapa harus studi preseden? Ya, karena memang kita sebagai seorang arsitek itu ya biasanya kalau yang masih fresh graduate ya, memang perlu istilahnya mencari inspirasi ya ataupun mencari ide dengan cara studi preseden ya, mencari desain-desain yang sejenis ya yang bisa menjadikan inspirasi ketika kalian membuat desain. Makanya studi preseden itu sangat penting harus kalian tampilkan seperti itu untuk menambah wawasan kalian ataupun menambah menambah kebutuhan ruang yang akan kalian tampilkan di dalam desain kalian. Seperti itu. Nah, ini adalah mengenai analisisnya seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa tahapan ya. Tahapannya adalah mengenai deskriptif ya. Memberikan penjelasan proyek dulu ya, latar belakang, tujuan proyek ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada yang terlewat ya, seharusnya di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah berkaitan dengan isinya, itu definisi dan peraturan dan studi banding pariwisata. Setelah selesai tinjauan pustaka, maka kalian harus bisa melakukan kajian gambar umum dan analisis. Ya, dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi lokasi wisata secara existingnya seperti apa. Ya, dari mulai potensi dan masalah serta sampai ke identifikasi sarana prasarananya. Nah, itu untuk gambaran existingnya. Seperti itu. Setelah selesai kalian mendeskriptifkan identifikasi, maka kalian harus tahap selanjutnya yaitu mengenai analisis. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya, analisis itu terdiri dari kajian pengguna, ya, analisis mikro, ya, analisis makro, sampai ke studi preseden. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengidentifikasi ya dan menganalisis dengan studi preseden yang sudah kalian tampilkan untuk memperkuat rancangan kalian, ya, maka tahap selanjutnya adalah mengenai pemrograman proyek kawasan wisata resortnya. Nah, di sini ada 4 item yang harus kalian kerjakan, mulai dari visi proyek sampai ke program ruang, seperti itu. Di sini dijelaskan misi proyeknya seperti apa, kemudian tujuan perancangan, rumusan isu. Isu ini merupakan hal yang paling penting, isu-isu masalah, isu-isu potensi, ya, karena kenapa? Ini merupakan untuk acuan kita ketika kalian mendesain. Contoh, ya, di sini ada isunya mengenai isu terkait tapak. Di sini ada zonasi, merupakan zonasi taman nasional. Maka kalian harus membaca referensi, ya, peraturan mengenai pembangunan ya perancangan desain untuk taman nasional itu apa? Karena di sana itu sudah ditampilkan sebetulnya apa yang boleh dibangun, apa yang tidak diboleh bangun, ya, berapa luasan yang boleh terbangun, berapa luasan yang tidak terbangun dan sebagainya. Nah, ini itu kenapa harus dimunculkan terkait dengan isu. Yang selanjutnya adalah kebencanaan, isu terkait dengan bencana. Ya, kenapa ini harus akhirnya ditampilkan? Karena memang ini akan menjadikan kalian untuk mendukung masukan kepada kalian bagaimana penerapan bangunannya, seperti itu. Ketika tahu, oh ternyata di sini bencananya tinggi, ya, bencananya apa? Misalkan gempa, misalkan, maka kalian tentunya ini akan menjadikan informasi ketika kalian ingin membuat dasar analisis terkait dengan misalkan analisis struktur anti gempa, ya, tahan gempa, ya, ataupun misalkan terkait dengan
untuk kebencanaan jalur evakuasi seperti itu. Nah, itu merupakan poin-poin ruang yang akan kalian buat nanti setelah kalian membaca bahwa di kawasan ini merupakan kawasan bencana. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada isu terkait desain. Oh, ternyata mengenai isu terkait desain ini ada 3. Ya. Kenapa dibuat 3 di sini? Karena di sini dilihat bahwa kawasan ini hal yang paling penting adalah kebudayaannya, baharinya. Karena kebudayaan bahari ini merupakan kebudayaan yang merupakan potensi besar yang harus diangkat di dalam perancangan desain kalian. Jadi rancangan desain kalian nanti tidak jauh dengan kebudayaan bahari sesuai dengan potensinya. Nah, selanjutnya ekodesain, tentu ini merupakan isu yang sangat penting ketika kalian mendesain, ya harus berbasis lingkungan. Selanjutnya mengenai arsitektur tradisional, seperti itu. Kenapa harus arsitektur tradisional isunya, desainnya? Karena memang amanah kita sebagai seorang di Indonesia sesuai dengan peraturan dan berkaca pada Bali bahwa pemerintah pusat menganjurkan, mewajibkan kepada seluruh kota kabupaten yang memiliki wisata alam, ya itu harus berbasis arsitektur tradisional seperti itu. Karena berkaca banyak kebudayaan Bali, Lombok ya jadi pusatnya wisata dunia itu karena memang kekuatannya dari lagam pasar bangunannya, sehingga banyak wisatawan datang ke sana itu tertariknya bukan hanya karena alamnya, wisata alamnya, tapi memang karena bangunannya seperti itu. Nah, ini jadikan isu-isu yang digali seperti itu. Nah, selanjutnya isu terkait dengan fungsi, ya ini merupakan hasil dari untuk mendukung isu-isu perancangan, ya untuk mendukung ketika kalian mendesain. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan program ruang di sini. Jadi program ruang ini berkaitan dengan kebutuhan ruang. Nah, kebutuhan ruang ini ya yang ada di buta ruang ini diambil ya. Kalau kalian perhatikan kok ini bisa muncul dari ini kebutuhan ruang ini dari mana sih? Ya. Kebutuhan ruang ini sebetulnya muncul dari studi preseden. Ya, bisa pertama studi preseden, yang kedua aturan. Seperti itu. Makanya penting ada namanya peraturan dan studi preseden. Nah, ketika kalian sudah mengetahui kebutuhan ruang, ini hasil dari kesimpulan peraturan dan kebutuhan studi preseden, maka setelah mengetahui kebutuhan ruangnya apa saja, kalian harus membuat program ruangnya. Ya, seperti itu. Dengan program ruang itu terbagi pada privat dan publik. Ya, ini penting. Privat dan publik itu dibagi 2, itu penting. Ya, jadi mana yang sifatnya privat, mana yang sifatnya publik. Seperti itu. Contoh, publik di sini kan sudah jelas lah, spot area kan memang untuk publik ya. Restoran udah pasti untuk publik. Kolam renang sudah jelas publik, dermaga ini merupakan. Sedangkan yang privat ya ini sifatnya yang wisatawan, masing-masing wisatawan individu seperti itu. Ataupun pengguna. Kantor pengelola ya tersendiri, ini sifatnya privat seperti itu. Nah, di sini disesuaikan dengan standar kapasitas. Kalau ternyata standar fasilitasnya di wisata di peraturan tidak ada, maka luasan ini bisa menggunakan data luasan arsitek seperti itu. Total sekian. Ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada namanya bagaimana membuat program ruang. Ada back of the office ya, front of office seperti itu. Nah, selanjutnya ini kalau kalian lihat ini ukurannya sama. Jadi inti mulanya itu ada di berkembangnya sarana ini dari 3 ini. Ya, front office berarti depan ya. Ini back of the house. Ini adalah pegawai. Jadi pegawai dan ini untuk penyediaan wisatawan yang menyambut wisatawan.
Ya, ketika wisatawan muncul, ya dibutuhkan unit hunian. Ya, jadi 3 poin ini menjadikan dasar banyaknya anak-anak ruang yang ada di sini. Contoh, ketika kalian memunculkan resort itu kan perlu unit hunian ya. Unit hunian maka kalian bisa di breakdown di sini dengan tipenya, tipe huniannya seperti apa. Ada ocean, ada water villa, ada family water villa. Seperti itu. Kemudian juga unit hunian ini berdekatan tentunya dengan gedung utilitas dan back of the house seperti itu ya. Tentunya harus berkaitan seperti itu. Jadi ruang ini ya dari masing-masing poin ini, 3 poin ini berkembanglah menjadi ruang-ruang yang lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini ditotalkan ini masih kebutuhan ruangnya ya. Sampai keluar di sini luas lahannya 170 sekian ya. KDB-nya 17, KLB-nya maksimal adalah 17. Nah, KDB KLB ini dibuat sesuai dengan aturan maksimal yang sudah dibuat, sesuai dengan yang tadi disampaikan di dalam peraturan di sini. Bentar, saya lihat lagi. Bahwa luas lahan yang boleh dibangun itu adalah hanya 10% dari total 170. Maka desain yang dibuat di resort ini maksimal adalah 10%, yaitu 17.000. KLB-nya adalah 1 lantai. Seperti itu. Maka hasil dari kebutuhan ruang di sini, ya, ini pas sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Dengan KDB-nya sama ya 10%, KLB-nya 1 lantai. Seperti itu. Jadi kalau lebih dari 2 lantai itu melanggar aturan. Nah, setelah mengetahui kebutuhan ruang, kembali ke konsep ya. Konsepnya seperti apa? Nah, di sini kalian bisa melihat konsep dasar rancangannya ya. Jadi ini konsep dasarnya itu dilihat dari sejarahnya dulu. Ya, dari perahu kekuatannya karena memang ini di kepulauan ya. Yang kiri kanannya Selat Sunda, seperti itu, maka tentunya perahu merupakan jadi sejarah historis yang kuat di kawasan ini. Maka dilihatlah bentuk-bentuk perahu pada zaman dahulu ya, menjadi landasan dasar rancangan hotel untuk memperkuat apa? Untuk memperkuat pasar, seperti itu. Yang kedua, setelah mengetahui di historisnya ternyata yang setelah perahu merupakan menjadi historis yang kuat pertama, yang kedua adalah dari kebudayaan. Ya, kebudayaan ini dilihat dari banyak hal, ya, bisa dari kearifan seni budaya ataupun arsitektur tradisional bangunan seperti ini. Ya. Gitu. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Konsep dasar kembali lagi ya, bahwa historis merupakan sebagai salah satu dasar utama untuk memperkuat kekuatan pasar. Supaya apa? Supaya bangunan yang didesain itu memiliki kekuatan sesuai dengan historis yang ada di kawasan Taman Nasional ini. Nah, ini adalah berkaitan dengan strategi ruang. Ya, setelah kalian memunculkan program ruangnya, maka kalian harus membuat strategi pengorganisasian ruang. Ya, dibuat seperti ini. Jadi di sini ada area servis, area relokasi, ada sirkulasi air di laut, area rekreasi, area hunian, sirkulasi air laut. Seperti ini. Jadi sifatnya ini adalah menjoningkan. Ya, menjoningkan mana kawasan-kawasan peruntukan untuk pengelola, untuk wisatawan. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang warna biru, ya, jadi di sini adalah area zonanya untuk pengelola, seperti itu. Nah, sedangkan untuk warna wisatawan, itu terbagi dari beberapa, ya. Jadi ada area rekreasi, area hunian,
dan area relaksasi untuk kawasan bangunannya, kebutuhan pengorganisasian ruangnya. Rekreasi yang warna pink ya dibuat seperti ini. Jadi yang warna pink ini nanti zona yang kalian buat ini adalah zona untuk rekreasi, area rekreasi, atraksi olahraga seperti itu. Ya. Yang kedua adalah mengenai relaksasi, ini yang warna kuning. Ya. Nah, relaksasi ini bisa menikmati pemandangan, ya, view dengan diberikan fasilitas tempat untuk memandang view dan sebagainya, itu merupakan areanya seperti itu. Nah, dibuatlah terkait dengan strategi pengorganisasi ruangnya. Jadi ketika kalian mendesain bangunan, kawasan, jenisnya apa, ya harus sesuai dengan pengorganisasian ruang. Nah, yang selanjutnya adalah di sini strategi komposisi bentuk, ya. Bentuk kembali lagi di sini diambil dari sejarah arsitektur. Ya, konsep rancangan, dasar rancangannya itu kan dari arsitektur tradisional ya, budaya Bugis. Maka di sini pun untuk bangunan resort, mau resort hunian ataupun resort pengelola, itu dibuat komposisinya sesuai dengan strategi komposisi bentuk seperti itu. Dulu ketika di perumahan permukiman kalian sempat mungkin kebingungan bagaimana menerapkan fasad bangunan wilayah masing-masing ya, kayak Sumatera Utara, ya Sumatera Barat, Bekasi, Betawi, Sunda dan sebagainya. Nah, di sini pun sama ya untuk bangunannya. Tahapannya bagaimana? Ya tahapannya seperti ini. Ya, dari mulai inspirasi kekuatannya, komposisi bentuk rumah yang ada di Taman Nasional itu di Sulawesi Selatan itu adalah bentuk bangunannya seperti ini. Ya, seperti ini, ada dua ya. Maka dibuatlah kekuatan ini atapnya ya, menjadikan atap diambil dari historisnya atap budaya setempat seperti itu. Oh, jadi di sini komposisi bentuknya jadi ada dua. Ini kan diambil dari dua fasad bangunan ya, rumah seperti itu. Nah, nanti ketika untuk hunian maka dibuatlah atapnya bentuknya seperti ini. Seperti itu. Sebagai kekuatan fasad bangunan untuk penerapan fasad kebudayaan setempat. Nah, yang selanjutnya adalah strategi gubahan spasial. Nah, ini ada beberapa alternatif strategi gubahan ya. Ini diambil dari strategi pengorganisasian ruang. Nah, ini dikembangkan ke sini. Ya, gubahan masa awal berdasarkan zoning yang membentuk masa yang masif. Ya, di sini ada zona relaksasi, ini hunian, ya, servis resto. Ini sebetulnya dari sini, seperti itu, dibuat seperti ini. Nah, setelah mengetahui zoning seperti ini, ya, oh ternyata ini untuk hunian, hunian, kemudian ini yang kuning relaksasi, ya, zoning kalian kan, ini kan di sini ada. Misalkan ini relaksasi ya, relaksasi. Maka di sini dibuat relaksasinya, lokasinya di sini. Nah, relaksasi ini output ruangnya seperti apa untuk hasil outputnya, untuk jenis kegiatannya, seperti itu. Yang selanjutnya misalkan hunian. Ini huniannya ada di sini kan 1, 2, 3. Nah, di sini juga sama, ini satu hunian. Ya, area yang warna orange. Ya, oranye ini nih, oranye ini nggak kelihatan nih. Hunian ini 1, 2, 3. Ya. Maka di sini dibuat 3 dimensinya, huniannya di sini. Nah, penjoningan ini ya nanti akan berkembang menjadi seperti ini. Menjadi beberapa masa bangunan yang terpisah. Kalau di sini kan masih satu ya, masih zoningnya. Nah, ini dibuat fungsinya jadi beberapa fungsi pemisahnya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah alur bagaimana kalian mengubah strategi dari zoning sampai ke masa bangunan yang beberapa pola bangunan seperti itu, alurnya seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti
bisa kalian ikuti bagaimana penerapan zoning ke gubahan masa bangunan. Seperti itu. Jadi bisa kalian baca di sini untuk bahasannya. Selanjutnya adalah strategi selubung bangunan. Ya, jadi kembali lagi resort itu tentunya ada bangunan, dan ketika bangunan ya arsitektur itu ketika merealisasikan ya merencanakan ya tentunya harus memperhatikan selubung bangunan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan kalian yang didesain di resort ini ya. Pertama adalah gazebo, ocean, water villa, restoran, spa, center, gedung pertemuan. Nah, bentuk bangunannya atapnya seperti ini. Atapnya dari mana? Ya dari ini. Ya. Maka jadilah seperti ini. Nah, ketika kalian berbicara selubung bangunan, atapnya, ya kalian harus mengidentifikasi material apa yang harus kalian buat, rencanakan seperti itu. Karena apa? Ketika realisasi tentunya akan sulit rasanya kalau kalian belum menampilkan selubung bangunannya apa saja, jenis bangunannya apa saja, jenis materialnya apa saja, seperti itu. Jadi poin-poin ini harus kalian buat seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah respon terhadap isu tapak, ya, isu kebencanaan, isu iklim, isu aksesibilitas, ya. Isu kebencanaan kenapa? Karena memang kawasan kepulauan kepulauan ini ya memiliki struktur misalkan sebagian besar air ya, dan penempatan lokasi hunian pun ada yang berada di pantainya, di dalam pantainya seperti itu. Nah, bagaimana untuk menampilkan strukturnya bangunannya yang tepat seperti itu. Nah, ini diberikan responnya adalah seperti ini. Jadi harapannya ketika ada gempa ataupun karena materialnya berada di dalam air, ya ketika dibangun kuat akan gempa dan kuat akan korosinya air seperti itu terhadap material pancangnya. Ya. Isu iklim, ya. Nah, di sini isu iklim direspon dengan penggunaan atap miring, menghadirkan sistem penghawaan silang dengan menerapkan ventilasi di sisi atas, dinding kiri dan kanan bangunan unit hunian. Nah, ini adalah respon dari iklim dan cuaca seperti itu. Maka dibuatlah sistemnya adalah miring seperti itu. Nah, yang selanjutnya isu aksesibilitas ya, karena memang existingnya di sini belum aksesibilitas yang belum baik ya, maka tentunya respon terkait dengan permasalahan aksesibilitas harus terselesaikan di dalam desain kalian. Seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Kalian harus merespon aksesibilitas yang akan tersedia di kawasan tersebut itu apa saja sih? Pejalan kaki, kendaraan, atau helikopter. Kalau kendaraan mobil mungkin tidak ada karena memang ini berada di dalam kawasan ya, di dalam kawasan pulau. Biasanya aksesibilitas di dalam pulau ini, pulau kecil ini biasanya pejalan kaki, sepeda, jalur sepeda, ataupun mobilnya mobil ini ya, bukan mobil seperti mobil golf lah seperti itu, ataupun kuda ya, delman seperti itu. Nah, ini kalian harus memperhatikan, mengidentifikasi. Nah, kalau di sini kan aksesibilitasnya ada ternyata perahu ya, seperti itu. Maka ketika aksesibilitas perahu harus ada penyediaan dermaganya ataupun helipad ya, karena mungkin ini kawasannya kawasan mahal ya, mungkin ya, jadi kan untuk memfasilitasi bagi wisatawan yang berkemampuan lebih maka disediakan helipad. Jadi tidak perlu pakai perahu ya, tapi pakai helipad seperti itu. Nah, ini adalah strategi integrasi sistem bangunannya. Nah, beda kalau bangunan itu kan satu bangunan, karena ini sifatnya kawasan, maka kalian harus mengintegrasikan kawasannya. Seperti itu, memperhatikan bagaimana alur air limbahnya, alur air bersihnya, ya, titik hidranya, septic tanknya di mana, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada instalasi pengolahan air limbah. Ya, jadi setiap
hunian itu sudah ada instalasi pengolahan air limbahnya. Seperti itu. Titik-titiknya di mana saja, penyediaan air bersihnya juga di mana saja ya. Titik hidran di sini ada 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan zona-zona kawasan utilitasnya ya seperti ini. Seperti itu. Jadi kawasan. Nah, ini adalah hasil rancangannya. Jadi rancangan ini ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Jadi upayakan ketika nanti kalian membuat desain itu 2 dimensi dulu dibuat, setelah itu 3 dimensi. Seperti itu. Ya. Karena ini memang semua bangunan tersedia, jadi semua 2 dimensi ini setiap bangunan itu ada 2 dimensinya. Tapi nanti untuk tugas kalian individu ke depannya mungkin hanya beberapa bangunan saja yang dibuat 2 dimensinya seperti itu, yang sentralnya saja. Nah, ini kayak gini ya. 2 dimensi dan ini adalah 3 dimensinya. Nah, ini adalah hasil rancangan dari hasil penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Dari mulai perspektif mata burung ya. Mata burung kayak gini. Nah, kita lihat di sini ya bahwa kawasannya memang sebagian besar resapan air ya gitu ya. Jadi hanya titik-titik tertentu saja bangunannya. Nah, ini ada perspektif amphitheater ya. Nah, ini amphitheater ini dia mengakomodir bangunan ini, amphitheater ini mengakomodir dari mana? Dari SNI, wisata DAK, wisata pariwisata seperti itu. Karena di dalam aturan tersebut harus tersedia amphitheater. Maka di sini di dalam perancangannya pun ada fasilitas amphitheater. Nah, ini sirkulasi perspektifnya ya. Perspektif Ocean Water Villa Bungalau gitu. Nah, ini untuk di dalam villanya. Nah, itu adalah kaitannya mengenai studi kasus seperti itu. Oke, sebelum ke selanjutnya saya akan memberikan kesempatan dulu kepada semuanya untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan videonya dimunculkan dong. Ini harus dikasih tahu terus ya. Munculkan, matikan lagi. Silakan dimunculkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan dulu, saya kasih kesempatan. Materinya sudah saya share di pertemuan ketiga ya, dan pertemuan keempat pun sudah saya share lagi studi kasusnya. Seperti itu. Itu merupakan salah satu studi kasus gambaran bagaimana kalian merancang pariwisata. Seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan bagi yang baru masuk ya. Jadi harapannya mata kuliah ini pariwisata ini bisa menjadikan acuan kalian untuk nambah referensi untuk tugas akhir. Karena angkatan 2017 itu sebagian besar tugas studio 5 dan pariwisata dijadikan skripsi. Dan outputnya ketika mengerjakan pariwisata waktu mata kuliah pariwisata, mereka semua hampir sebagian besar sudah sampai ke video 3 dimensi. Dan itu dibuat seminar, selesai, dan sekarang skripsinya itu mereka hanya fokus kepada laporan. Karena kenapa? Desain rancangannya sudah ada, tinggal diperbaiki saja, dibenahi ya, supaya layak untuk ditampilkan untuk sidang. Gitu. Jadi ini menjadikan tantangan buat kalian kalau kalian memiliki strategi untuk bisa cepat selesai. Jadi harapannya masing-masing individu di sini memikirkan lokasi wisatawan apa yang layak untuk jadi tugas akhir, bukan layak untuk tugas mata kuliah pariwisata seperti itu. Jadi layak untuk tugas akhir.
Harapannya apa? Supaya nanti tugas-tugas yang akan kalian kerjakan mulai minggu depan itu bisa kalian laporkan juga nanti di seminar. Seperti itu. Jadi ini jadikan seminar juga bisa seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kalian mencari tugas ketika di seminar temanya apa. Ini bisa jadikan tema untuk tugas akhir seperti itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Cinta. Pak, izin bertanya untuk ketentuan lahan ada minimal apa enggak ya, Pak? Tidak ada, disesuaikan sesuai kemampuan komputernya juga. Seperti itu. Tapi yang penting jangan terlalu kecil ya. Di atas 2 hektar lah, kalau bisa 1 hektar 2 hektar. Seperti itu. Gitu Cinta. Iya, Pak. Lalu untuk ini, Pak, apa ya? Jadi kayak intinya itu ngebangun dari awal, tapi kalau revitalisasi boleh nggak sih, Pak? Atau desain gitu? Revitalisasi boleh. Jadi nggak perlu cari lahan kosong. Wisata itu biasanya yang sudah tersedia seperti itu. Pasti revitalisasi jatuhnya. Ya gitu. Kayak di Munte itu banyak Kak, di Medan kan banyak tuh wisata. Bisa cari referensi apa? Banyak, Pak. Banyak. Iya. Tinggal dipikirkan. Kalau bisa Munte, kalau ngambil di Medan, cari yang kebijakannya itu arahannya untuk nasional, tingkat nasional wisatanya. Seperti itu. Biar lebih keren gitu tugas akhirnya. Silakan mulai sekarang pikirkan tugas mencari lokasi wisata seperti itu. Karena untuk minggu ini ya, saya minta kalian membuat deskriptif terkait dengan tema wisata yang akan kalian buat. Di sini bentar, saya share screen lagi. Nah, setelah kalian bisa menentukan temanya, ya, maka tugas 1 minggu ke depan, upayakan disiplin waktu ya. Kalau ingin istilahnya tugas ini nanti di UAS itu bisa sampai 3 video seperti itu. Jadi minggu depan masing-masing individu setelah menemukan tema, kalian buat deskriptif dari pendahuluan ya sampai ke tinjauan pustaka. Jadi 6 slide ini aja dulu kalian buat seperti itu. Ya. Sampai seperti ini. Nah, setelah selesai ini ya ini kalau tambah tinjauan pustaka bisa sampai 10 slide lah yang harus kalian buat ya, seperti itu. Nah, ini waktunya adalah 1 minggu. Sampai hari Jumat. Jumat di-emailkan ke saya dan di-sharekan di e-kampus di pertemuan kelima. Nanti saya baca dulu ya. Jadi Sabtu depan itu kalian presentasi. Seperti itu, masing-masing individu presentasi temanya apa. Nah, setelah itu nanti minggu selanjutnya lanjut ke ke tahap selanjutnya. Nih, langsung ke sini nanti kalian. Ini bisa dikerjakan 2 minggu, 3 minggu lah. Seperti itu. Ya. Sampai ke analisis pengguna. Harapannya adalah, targetan saya adalah kalian itu, kalau kalian konsisten tepat waktu mengerjakannya, UTS itu kalian sudah selesai mengenai analisis dan konsep. Seperti itu. Sekarang kan pertemuan keempat nih,
5, 6, 7, 8, 4 minggu ya. Itu bisa kalian kerjakan sampai ke analisis dan konsep. Kalau kalian selesai konsisten seperti itu, nanti setelah UTS kalian fokus ke gambar 3 dimensinya. Seperti itu. Jadi ada 8 pertemuan menurut saya cukup untuk membuat 3 dimensi dan videonya. Seperti itu. Ya. Dulu di perumahan permukiman Munte, Pebi, terus siapa lagi yang kawasan itu sudah berhasil membuat kawasan. Ya mudah-mudahan nanti di mata kuliah ini Studio 5 maupun pariwisata juga bisa menampilkan karya desain yang bagus lagi ya. Seperti itu. Oke, silakan selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi minggu depan Jumat ya, tugas kalian adalah mencari setelah tahu temanya apa, wisatanya mengenai wisata apa, kalian buat deskriptif project sampai ke tinjauan pustaka. Nanti bahan PowerPoint-nya akan saya share-kan ke grup ya, seperti itu yang update-nya. Oke, silakan. Kalau nggak ada ditanyakan, kayaknya jelas nih udah paham banget nih kayaknya. Ya, Feby. Pak, kan kemarin kan sempat ada pembahasan untuk tugas ini bisa berkelompok. Ini jadinya individu, Pak? Dibagi. Jadi kalau individunya pariwisata, maka Studio 5-nya adalah individu. Begitu. Berarti ini bisa ya, Pak, berkelompok? Bisa berkelompok, tapi nanti Studio 5-nya harus individu. Kenapa ini saya bilang pariwisata individu? Karena kan kalian ada yang ikut sayembara ya, 2 tim ya. Itu kan sekitar berapa? 15 orang. Jadi diarahkannya kenapa Studio 5 kelompok karena sayembaranya kelompok kayak gitu. Pariwisata individu. Tapi kalau memang menginginkan ini kelompok, ya nggak apa-apa. Berarti Studio 5-nya individu. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau kelompok, berarti kalian tidak bisa mata kuliah pariwisata ini dijadikan tugas akhir. Gitu. Karena bukan individu, ini kelompok kayak gitu. Gitu aja, Feby. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, Silakan. kalau kelompok itu gimana ya Pak? Maksudnya ada minimal orangnya apa gimana? Apa ada minimal lahan atau gimana Pak? Kalau lahan nggak ada minimal ya. Kalau kawasan itu kan biasanya di atas 2 hektar ya. Seperti itu. Kalau untuk kelompok sih upayakan maksimal 3 orang saja. Jangan banyak-banyak. Gitu, Sinta. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berarti sampai potensi gitu ya Pak ya? Betul. Untuk minggu depan itu, 1 minggu ke depan itu sampai tinjauan pustaka dulu. Deskriptif proyek dan tinjauan pustaka. Kalau untuk stupa Pak? Stupa itu deskriptif proyek saja sampai ke pemilihan site. Untuk deadline minggu depan atau hari besok Pak? Kalau yang stupa besok, itu kan sebetulnya udah 2 minggu yang lalu kan ya. Tugasnya yang saya berikan itu sebetulnya minggu lalu itu di-emailkan kayak gitu. Makanya karena belum ada di-emailkan, besok untuk stupa 5 pemilihan set itu dipresentasikan. Gitu, Sinta. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ya, balik ngerjainnya Pak. Makanya ini jangan di nanti jadinya banyak tugasnya nih numpuk ya. Saya malah kebalik ngerjain pariwisata dulu, baru stupanya belum sama sekali malah. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa dipresentasikan yang pariwisata. Kalau mau lanjut pariwisata yang sudah dikerjakan nanti bisa presentasikan. Oke, silakan. Yang lain. Terima kasih. Oke, Cinta. Sudah ada ide-ide wisata apa yang mau dibuat? Kalau saya baru
judul sama ini Pak, identifikasi yang kemarin saya tanya di WA. Hmm, Jadi baru potensinya kayak gitu Pak. Cuma hmm. Wisatanya di revitalisasi mana? di Cirebon Pak, di Cirebon. Kabupaten Kuningan. Itu apa? Revitalisasi bumi perkemahan Pak. Oh iya, boleh boleh itu. Itu perkemahan. Ya nanti itu kembali lagi identifikasi ya, existingnya kan memang harus. Gimana Saifuddin? Sudah ada ide untuk lokasinya di mana? Lokasi sih rencana kan di Majalengka Pak, karena Hmm. saya tertarik sama konteksnya kan sekarang lagi di branding kota terakota gitu Pak. Oh Jadi ya. latar belakang eh, kota terakota itu karena sejarah dulunya penghasil produk-produk tanah gitu. Jadi Hmm. mau dikembangin identitas wilayahnya gitu. Hmm. Oke, bagus itu. Nanti disiapkan aja sampai tinjauan pustaka ya, hari Jumat ya. Tapi kira-kira misalkan potensi kawasannya itu kan bukan potensi wisata alam gitu Pak. Jadi Hmm. kayak bikin ruang-ruang komersil yang mewadahi ekonomi kreatif masyarakatnya gitu masih bisa Bisa. masuk kategori wisata ya Pak. Iya, kalau ini kan memang studi kasusnya baru yang potensinya alam ya. Tapi kalau di luar alam pun tidak masalah. Kalau memang itu sifatnya rekreasi, wisata kayak gitu. Wisata buatan lah itu kan lah ya, lebihnya ya seperti itu. Silakan saja, nanti Ya, jadi disiapkan. kegiatan Hmm. Hmm. kegiatan di dalamnya tuh kayak produk-produk ekonomi masyarakatnya, terus kesenian kesenian juga, terus Iya. workshop Hmm. produknya gitu. Hmm. Ya itu Nah wisata misal ekonomi, lebih ke wisata ekonomi. Kan ada wisata kuliner, ada wisata macam-macam. Makanya bisa nanti di searching ya jenis-jenis wisata. Saya pun belum searchingnya. Nanti bisa ini. Semua nggak bisa dijadiin Kayak tugas gitu. akhir. misalkan itu dijadikan objek Gimana dong? buat dikembangin di perancangan Kan kota isi juga isi itu diri bisa juga ngerjainnya bareng bisa. Tapi upayakan beda ya. Beda apa judul. Jangan sama. Kalau sama kan jadi satu mata kuliah, apa dua mata kuliah satu nilai nanti. Cari lokasi lain aja. Yang mudah-mudah aja koridor jalan kayak gitu nggak masalah kok. Kalaupun open space ya, alun-alun penataan gitu. Pak, Sinta mau tanya lagi Pak. Hmm, hmm, Untuk koridor jalan sama open space itu maksudnya apanya sih Pak yang ditata gitu loh Pak? Kalau kalau open space kan kayak mungkin alun-alun gitu ya Pak? hmm, hmm. Kalau Kayak koridor open space itu kan bisa ruang publik ya, ruang wisata, ruang terbuka hijau kayak gitu ya, bisa sifatnya alun-alun ataupun tempat rekreasi kayak gitu, open space lah. Nah, kalau koridor itu kan lebih kepada penataan kawasan seperti itu. Sebetulnya untuk koridor itu sudah saya share PowerPoint-nya, itu menata jaringan koridor jalan ya. Jadi ada jaringan bisa koridor penataan koridor jalan kampus ataupun kawasan jaringan koridor perdagangan ke SGC itu adalah koridor. Jadi menata mengendalikan bangunan ya, kemudian menata jaringan jalan, sirkulasi, 8 elemen kan. Masa bangunan, sirkulasi ya, terus ada 8 elemen lah yang harus kalian tata, identifikasi dan ditata di dalam desain seperti itu. Coba dilihat lagi Sinta untuk koridor itu sudah ada di studi kasusnya Parangtritis seperti itu. baik Pak. Okay. Sama ini Pak, kemarin katanya Kak Sani mau nanya mana orangnya Kak. Oke, silakan Sani. Kenapa Sani? Gak usah malu-malu. Iya Pak Sinta. Pak,
Jadi gini Pak. Jadi gini Pak, Nah, suaranya kurang kencang nih Sani. Kurang kedengar ya? Kecil banget. Udah kah? Pak, bisa dengar saya kah? Oke. Jadi kan kalau misal kayak model rest area gitu ya Pak, tapi rest areanya tuh dibikin ada wisatanya di dalamnya gitu. Gitu bisa nggak sih Pak masuk ke pariwisata kayak gitu? Itu bukan pariwisata sih, itu lebih kawasan ya. Studio 5 mungkin. Ya kan itu kan maksud saya gini, kalau Hmm, kayak mengusung ada konsep di Jepang tuh jadi kayak gitu, jadi kayak rest area itu bukan cuma tempat untuk bersinggah doang tapi jadikan tempat tujuan kayak gitu Oh, Pak. wisata ya? Jadi dia Oh, ada boleh. wisata di dalamnya gitu kan. Sekarang ada ya Pak, udah mulai ada tuh Hmm, beberapa hmm, rest area yang kayak udah mulai ada area bermainnya kayak gitu hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Nah kalau Boleh model kayak gitu itu. bisa nggak sih Pak? Boleh. Coba dibuat rest area wisata berarti ya, konsepnya ya. Iya benar. Belum ada idenya, belum banyak tuh. Boleh, Sani? Iya, karena saya terinspirasi dari yang di Jepang tuh ada kayak gitu. Jadi rest Hmm, areanya itu kayak dijadikan tempat tujuan wisata, bukan sekedar cuman untuk mampir singgah istirahat hmm, aja gitu, hmm, Pak. hmm, hmm, hmm. Boleh. Bisa ya, Pak ya? Bisa. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Lebih bagus idenya beragam ya. Jadi tidak hanya koridor ataupun wisata pantai ya. Jadi kayak rest area berkonsep wisata juga boleh lah untuk menambah referensi dalam menata wisata. Gimana Subagya? Udah ada ide mau menata apa? Jangan menata hidup ya. Kalau udah masih jomblo, menata hidup susah juga kayaknya. Sinta nih kayaknya yang semangat banget nih, mau cepet lulus kayaknya sudah semangat dari Kakang Prabu. dikomporin Kasani Pak. Kirain dikomporin Kakang Prabu. Oke, silakan. Pebi, udah ada ide belum? Mana Pebi? Iya, Pak. Pebi cowok. Kalau tadi Pebi ini. Oh, iya, Pak. Pebi cowok nih, Pebi Agung. Ya Pak, Ya, udah ada ide belum? saya kemungkinan buat resort Pak di perbukitan Pak, Perbukitan di mana? di daerah Ciater, Hmm, ya arah daerah Sumedang itu Pak. oke. Perhatikan juga ya, perbukitan tersebut diperbolehkan belum? Enggak, di kebijakan ruangnya ya. Oh ya, Harus- untuk Hmm. mengetahui itu nanyanya kemana ya Pak? Itu kalau ini sih ke dinas Bapeda. Bapeda. Kalau di Subang itu ada dinas tata ruang, mungkin Iya, bisa tata juga ruang. ya? Iya, Oh, tata ruang itu. Oh iya. Kayak gitu. Jangan sampai nanti desainnya pas sudah jadi, nggak boleh dibangun katanya kan. Mubazir desainnya Iya, nanti. iya. Oke Pak. Oke, sip lah. Oke, cukup mungkin ya. 1 minggu ke depan sampai tinjauan pustaka ya. Mohon untuk tertib ya. Karena saya memang merencanakan harapannya ya membantu kalian sebetulnya supaya yang sudah selesai KP ya seminar bisa selesai 1 semester ya, dan saya berharap banyak karena KP di 2018 ini banyak yang sudah selesai. Harapannya apa? Supaya semester depan itu sudah kalian ke tugas akhir, dan tugas akhir ini kalau kalian berhasil sampai membuat video ya, nanti di tugas akhir semester depan kalian hanya fokus ke laporan saja ya gitu, karena 3 dimensi videonya sudah selesai. Jadi benar-benar ini harus kalian seriusi, anggap bahwa ini adalah mata kuliah ini adalah mata kuliah tugas akhir kalian gitu. Oke, begitu saja. Kalau tidak ada ditanyakan dari saya, cukup sekian. Sinta mau KP mau sidang ya, baru 2 ya, Sinta sama Malinda ya. Iya Pak. Ah, Pak itu jadwalnya bisa Sabtu atau Minggu nggak sih Pak? Maksudnya kan selain itu hari kerja Pak. betul.
Nanti saya sebetulnya pingin sekalian sih, jangan 1-2 sih. Jadi nunggu dulu yang lain ya. Tapi kalaupun tidak ya mungkin Sabtu depan lah, minggu depan lah, kayak gitu. Baik, Nah, Pak. untuk sidangnya. Yang penting PowerPoint-nya aja disiapkan dulu ya, Sinta Ya, Pak. sama Malinda. Ya. Oke, begitu saja dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.